Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Pada malam kesempatan hari ini kita akan menceritakan tentang memakmurkan masjid. Di antaranya disesuaikan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah walam yahsya illallah fasa ulaika yakunu minal muhtadin. Pastinya orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak ada rasa takut kepada siapapun melainkan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka lah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, secara bahasa arti dari kata imaratul masjid atau imaratul masajid adalah sesuatu yang dipakai sebagai sarana untuk memperbaiki, membangun dan memelihara suatu tempat. Otomatis kita mengisi, memelihara dan membangun masjid. Nah, orang pakai bahasana bahasa campur, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Inggris, gitu kan, ngobrol kan. Jadi ngabangun masjid itu secara ngamakmurkeun fisikna. Jadi fisikna ngabangun masjid, ngaalusan masjid, memperbaiki masjid. Nah, itu adalah fisik. Itu bentuk ngamakmurkeun secara fisik. Kemudian orang ngabangun orang-orang lalu ngisi masjidna. Ngabangun orang-orang lalu ngisi masjid. Ya, termasuklah kita ngabangun karakterna. Lamun diambil dari kata amaro yu'amiru imarotan, artinya membangun, membikin. Lamun dibaca tina ambil katana amaro ya'muru, artinya mengisi. Makanya kalau innama ya'muru, nah yang memakmurkan masjid di situ artinya yang mengisi. Jadi yang mengisi masjid. Nah, bukan yang membangun masjid, tapi yang mengisi masjid. Makanya katanya innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengisi masjid, itu asal katanya. Yang mengisi masjid, jadi memakmurkan masjid itu mengisi masjid, sholat berjamaah, ya kan, sholat berjamaah. Kemudian kita melaksanakan musyawarah tentang kemaslahatan di dalam beragama, ya kan. Kita menceritakan strategi di dalam beragama juga. Nah, itu isinya adalah di dalamnya pendidikan, mengajar, belajar. Isinya nasihat. Yang wajib didahulukan. Pelajarilah dulu ilmu tauhid, ilmu fikih, kemudian ilmu akhlak. Itu diantaranya. Ilmu akhlak itu ilmu tazkiyah. Gitu kan. Lain takjiah, tazkiyah, ilmu membersihkan. Gitu kan.
ilmu membersihkan disebut ilmu tasawuf, kan? Tasawuf, kan? Nah itu diantaranya. Makanya yang dinamakan memakmurkan masjid itu bukan hanya membangun masjid, tapi mengisi masjidnya sehingga masjid itu makmur dengan kegiatan keagamaan. Nah itu makanya ada pembangunan fisiknya, yaitu masjidnya, memperbaiki masjidnya, memberikan pelayanan untuk masjid, dan membersihkan masjid. Itu adalah fisiknya, memakmurkan secara fisik. Itu dari kata imarota. Imarota yu'amiru. Nah, tapi kalau dibaca dari kata amaro ya'muru artinya mengisi. Kan? Mengisi. Di antaranya salat di dalamnya, kemudian melazimi kita ke masjid. Kan? Lazim kita, membiasakan kita selalu datang ke masjid. Sehingga ada 7 golongan manusia yang akan mendapat pertolongan Allah nanti di hari kiamat. Pada saat itu tiada pertolongan kecuali pertolongan Allah, yaitu rajulun wa qalbuhu mu'allaqatun fil masajid. Mu'allaqun bil masajid, yaitu seorang manusia, mau laki-laki perempuan, yang hatinya selalu condong terhadap masjid. Naonlah cenderung. Gitu. Selalu mencintai, gitu kan. Selalu ingat ayah hujan angin, sok sieun kenteng masjid ka bawah angin. Sok sieun pantona molongo, sok sieun ucing kalolotor asup ka jero masjid. Sok sieun hayam asup ka jero masjid, gitu kan. Sok sieun hujan asup caina ka jero masjid, gitu kan. Nah, itu kurang harus dijaga. Harus jaga. Wa qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Hatinya selalu terpaut dengan masjid, selalu ingat. Bahkan kita berangkat dari rumah untuk datang ke masjid, datang ya ke masjid dia urang teh ye sarerea. Tujuanana rek tolabul ilmi, rek diajar. Kemudian ada yang ngajarnya itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala haji yang sempurna. Amin. Pahala haji yang sempurna gitu. Itu di antawisna bager. Nah, kemudian di antaranya membuka tempat-tempat dzikir di masjid teh. Maksudnya waktu-waktu kita untuk berzikir bersama, zikir berjamaah. Kita misalkan mau mengadakan zikir thariqah, cara membaca Quran berjamaah di masjid, gitu kan. Mengaji ilmu tafsir, gitu. Di balik kita membaca Al-Quran itu harus kita tahu maknanya, gitu kan. Tahu maknanya. Ya, orang hanya sekedar membaca, nanti kita tidak akan tahu bagaimana cara mengamalkan Al-Quran itu. Jadi kalau pengen tahu ya kita pertama artikan dulu dengan terjemah, kemudian jelaskan dengan mufassarahnya, baru kita cari maknanya, gitu kan. Aji ilmu ma'aninya, biar kita tahu maknanya. Setelah timbul tahu maknanya, jelas bayan disebutnya. Setelah jelas, baru kita tahu, kan, bagaimana hukumnya, hikmah, kan, hikmahnya. Jadi tahu kita cara mengerjakannya seperti gimana. Ya. Jadi jangan ngaji itu cukup dengan terjemah, kemudian kita jelaskan sesuai dengan keinginan kita, tidak pakai ilmu tafsir. Berarti kita sudah keluar dari jalur. Barang siapa yang menerangkan Quran, menjelaskan Quran dengan akalnya sendiri, maka sudah persiapan dia tempat duduknya di neraka. Makanya pakailah ilmu tafsir. Belajar kita tafsir awal, tafsir Jalalain kita belajar. Nanti belajar lagi tafsir Munir ya.
belajar kita tafsir Munir itu karangan Imam Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Tafsir Munir. Nah, ya harus diajar lah marah-bararisa ngaranya rarahu. Jadi sebetulnya manfaat masjid itu sangatlah banyak, dan orang masuk masjid tidak sembarangan. Yang paling baik orang masuk masjid itu punya wudu, kemudian melaksanakan sholat sunat syukurul wudu di dalam masjid, kemudian sholat tahiyatul masjid. Sampai masjid itu harus dihormati dengan sholat. Janganlah kita duduk sebelum kita melaksanakan sholat dulu 2 rakaat, yaitu sholat penghormatan kepada masjid. Sama kita ke Baitullah juga begitu. Sholat tawaf penghormatan dulu, disebutnya tawaf kudum. Gitu, tawaf kudum sama. Kita datang ke Masjidil Haram itu nggak langsung ini, gitu kan. Nggak langsung melaksanakan tawaf kudum dulu, yaitu tawaf penghormatan kepada Baitullah. Nah itu diantaranya. Maka diusahakan untuk membangun masjid itu, kita mendapatkan hartanya itu harta yang baik, yang halal, bukan? Yang halal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ya kan. Nah, wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Jadi kita tidak akan mendapatkan kebaikan sehingga apa yang kita infakkan itu harus kita cintai. Jadi perkara yang kita cintai agar kita mendapat kebaikan yang sempurna. Jadi jangan asal-asalan. Apalagi hartanya istilahnya harta halal. Itu adalah cara kita untuk memakmurkan masjid. Di balik memperbaiki bangunannya, kita juga harus, yang paling utama adalah dalam mengisinya, gitu kan. Kalau masalah membangun orang rame-rame, bahkan dari masjid yang kecil segede korek api pun itu dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Man bana masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid di sini adalah membangun sarana untuk tempat bersujud kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah, maka Allah akan menggantikan dengan suatu bangunan nanti di surga. Nah, gitu. Itu Cep. Nah, jadi bangunlah sama kita itu masjid. Nah, kemudian bangunlah karakternya orang-orang yang mengisi masjid. Dibangun. Nah, mana yang pertama kita bangun adalah imannya. Jadi orang yang mengurus masjid itu harus orang yang beriman. Orang masuk ke masjid itu orang yang beriman. Kalau orang yang tidak beriman datang ke masjid menceritakan orang lain, akhirnya jadi orang fasik, orang munafik, orang di masjid dipakai gibah. Nah, bahaya. Kalau orang yang beriman akan menceritakan ilmu. Menceritakan ilmu. Kita selalu tolong kalau ada apapun terima dengan iman. Ya. Karena kalau kita memandang dengan iman dan ilmu, insya Allah tidak akan salah. Menyalahkan sesuatu perkara juga karena dengan ilmu. Membenarkan sesuatu perkara juga dikarenakan dengan ilmu. Tak boleh kita membenarkan keinginan kita. Tidak boleh juga kita menyalahkan orang dengan keinginan kita. Karena kita tidak senang kepada orang itu, dibilang aja orang itu salah. Enggak boleh. Itu malah dosanya 2 kali lipat. Sudah kita salah, mengajak orang juga untuk bersalah. Itu kan. Nah itu bahaya pahalanya. Udah dia sendiri itu salah, malah ngajak orang salah, gitu kan. Untuk membenci orang, sehingga padahal orang yang mondar-mandir ke masjid, yang masuk ke masjid, apa sabda Nabi, perhatikan dan saksikanlah bahwa orang itu adalah orang yang beriman. Gitu tanah. Keduanya, kalau orang cinta ke masjid itu akan memperhatikan
Contoh yang paling ini adalah anak-anaknya. Anak-anaknya. Terkadang anak-anaknya diabur ke masjid, orang tuanya nggak ada ke masjid. Terus dengan alasan akan beda anak-anak. Iya, kita juga nggak apa-apa karena anak-anak. Tapi orang yang menyuruh anak-anak itu ke masjid, orang tuanya nggak ada ke masjid, gimana tanggung jawabnya? Apakah pakaiannya sudah bersih? Apakah dia ngompolnya sudah dijaga? Jangan ngompol kena ke celana masih basah masuk ke masjid tanpa dicuci dahulu dulu. Itu kan bisa jadi ngotoran masjid. Budak mah teu dosa, kolotna nu dosa. Budak mah teu dosa kade. Budak mah rek budak jungkir balik teu naon teu dosa, ngan kolotna nu bakal dosa. Sabab kolotna tidak memperhatikan. Coba kalau diperhatikan, apakah anak saya di masjid itu tidak mengganggu yang lagi sholat? Ya kan? Itu lo kudu diperhatikan. Ulah boga alasan baeda budak. Iya kalau budak mah. Kalau anak iya memang yang namanya anak-anak itu nggak dosa. Karena encan boga pikiran. Makanya anak yang disuruh ke masjid itu yang usia 7 tahun. Yang diajarkan Nabi itu yang usia 7 tahun. Terus mereka beralasan dengan dalil hadis kan. Kangjeng Nabi oge dugikeun ka ditindihan ditumpahkan pundukna kusaha ku Sayyidina Hasan sareng Sayyidina Husain. Tanya saha Sayyidina Hasan sareng Sayyidina Husain ka Kangjeng Nabi pernah nanaon? Incu ari nu lelempangan di hareupeun urang keur salat budak saha eta? Budak batur kan. Incu batur kan. Kan teu beres, teu keuna eta hadis. Jadi artina budak urang bawa ku urang. Kade di mana urang mawa budak leutik urang keur salat, budak heureuy numpakan tongong urang ulah wara cengkat. Gitu. Artinya buat pribadinya. Bukan buat orang lain. Masa dia yang bikin anak ke orang lainnya harus nanggung? Kan? Paham. Nah itu paham adanya? Paham. Jadi ulah salah ngalarapkeun keterangan. Tinggal heula riwayatna, ya kan? Cirina itu caranya ka incu, caranya ka anak. Berarti anak pribadi, incu pribadi, lain incu batur. Ya mah pan budak ka dieu bapana. Bor lulumpatan terus garandeng cing jare rewet, ya kan? Main lato-lato di jero masjid, kolot keur sarolat, ya kan? Nah, kadinya tanu jadi dosa teh kolotna. Sabab kuduna mah dibarengan ku kolotna. Sok yuk jeung bapak ka masjid. Tah salat gigireun bapak. Tinggali gerakan bapak gitu. Lamun budak encan umur 7 tahun. Lamun geus 7 tahun mah geus boga pikiran. Digeunggeureukkeun ge bakal ngagugu. Kan uletik mah teu ngagugu. Kadon ngajebian pan dicarek kan gitu, dilarang. Nah itulah. Terkadang orang itu nggak ngerti, itu ya yang jadi bahayanya. Ya, kita harus bisa menjaga, hati-hati. Kalau anak mau disuruh ke masjid, tolonglah dibersihkan dulu, karena yang mau dimasukin itu masjid. Masjid itu tempat orang melaksanakan ibadah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat orang bersujud. Mata bakal nggak makmurkan masjid. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman. Artinya beriman ada rasa iman, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti bakal merhatikan era layeuna. Lamun urang ka masjid kotor, era urang lamun ka masjid ukur saaya-aya gitu, sagalakeun bae bakal era, ya kan? Pan dia mah budak coret-coret ge dina teras dina tembok masjid kan teh dicarek gitu kan. Jadi carek. Nah itu kan iya. Nu kuduna mah dihiasi ya mah dicoret-coret terus alasanna da budak. Nah itulah. Coba budakna diarahkeun. Apakah jengkolotna rek ciga budak kabeh gitu kan. Cukup alasannya seperti itu. Nah itulah nu salah. Jadi
budakna mah henteu dosa, ngan itu dijamin kolotna dosa lamun ngantep budakna kokotoran di jero masjid. Ngotoran ngagandengan itu dijamin kolotna dosa. Sabab teu pernah ngawas, teu pernah merhatikeun, teu pernah ngajarkeun gitu kan. Saterusna cenah atuh ajarkeun kudu di masjid atawa geunggeureukkeun lamun moal ngambek mah kolotna gitu kan. Bakal diajarkeun. Iraha aya nu pernah nitipkeun budak ka dieu, sok ajarkeun gitu kan. Atawa ayeuna manehna lamun budak ayeuna dicarek. Teu ngambek gitu kan. Ya mah kan bingung. Orang tua jarang ke masjid, terkadang aya nu tara ka masjid, kali-kali budakna ulin di masjid. Atuh di masjid teh kan dipake ulin. Kan pan kurang dicontohan salatna. Teu budak mah teu becan boga pikiran bener. Ulin we. Lulumpatan, tok-tek kan itu. Itu diantarana. Itu mah lain ngamakmurkeun masjid. Justru bakal ngaruksak kana kaayaan di dalam masjid. Suasana tinggalina. Nah, budak mah henteu berdosa. Sakali deui budak mah henteu dosa. Ngan kolotna nu ngantep eta dosa.